Pemirsa, lobi-lobi dalam candaan politik mencuat di ajang Harlah ke-26 Partai Kebangkitan Bangsa yang dihadiri elit partai. Gerindra merayu PKB untuk bergabung dalam koalisi Prabowo Gibran dan Presiden PKS Ahmad Syahiku ternyata juga ingin diajak bergabung. Ya, pemirsa, ada apa? PKS menyatakan keinginannya untuk diajak bergabung dan mengapa Partai Gerindra hanya merayu PKB saja tapi tidak mengajak PKS. Kita akan bahas, pemirsa, bersama dengan juru bicara Partai Keadilan Sejahtera, itu ada Pak Muhammad Iqbal, dan juga ada pakar politik, yaitu ada Mas Adi Prayitno. Pertama kita ingin ke Pak Muhammad Iqbal terlebih dahulu. Kenapa sih PKS menyatakan mau dong diajak gabung juga masuk koalisi Prabowo Gibran? Alasan utamanya apa? Saya lagi jawabnya dengan pantun aja lah. Apa tuh pantunnya? Lagi berjalan ke Sleman, pulangnya lewat Candi Prambanan. Cakep. Ke Presiden Hana Candaan bukan berarti masuk kekuasaan. Jadi artinya? Jadi sebenarnya artinya apa? PKS itu punya hubungan khusus sama Prabowo. Kalau mau masuk nggak begitu caranya. Ya, artinya itu hanya satiran. Bayangkan Pak Dasko di hadapan ketum partai lain, dia ngajakin tuh Nasdem, ngajak PKB. Nah, PKS di situ merasa wah agak serasa ini statementnya pasti itu bagian dari sindiran sebenarnya, bahwa sebaiknya nggak usah juga di hadapan publik juga ngajak-ngajak kekuasaan sementara di situ ada orang yang di luar kekuasaan. Jadi sebenarnya bagi kami ini adalah bahasa satiran. Ya, seharusnya memang bisa suasana bahagia itu ya kita happy aja lah. Tetapi lagi-lagi justru satiran Pak Sehu itu justru ingin mengingatkan kita bahwa sebenarnya di dalam pemilu itu juga ada ya yang ada di dalam ada yang di luar itu biasa. Jadi lagi-lagi kalau kami ingin masuk nggak begitu caranya. Yang kedua adalah sampai saat ini PKS belum memutuskan. Majelis Syuro sudah membentuk tim khusus Dewan Pimpinan Tingkat Pusat yang sedang mengkaji, sedang mendalami. Jadi saya kira statement ini hanyalah candaan, ya belum memutuskan. Oke. Baik, kita ke Mas Adi Prayitno. Mas Adi Prayitno, ini Bang Iqbal bilang kalau ini cuma candaan, satiran yang disampaikan Presiden PKS. Anda menilainya seperti apa? Ya, saya kira ini sebagai tantangan terbuka sebenarnya dari PKS. Jadi kalau kubu kekuasaan pemerintah, dalam hal ini Gerindra sebagai partai pemenang Pilpres, kalau mau melakukan politik akomodasi, akomodasinya jangan setengah hati, tapi mengakomodasi dan merangkul semua partai politik yang ada di negara ini, termasuk PKS. Memang agak aneh kalau kemudian yang hanya diajak itu PKB dan Nasdem. Sementara di situ PKS juga diundang untuk hadir bersama kan. Jadi PKS itu sebenarnya secara terbuka kalau mau koalisi antara kubu pemerintah dan oposisi ya semuanya harus dirangkul. Yang kedua, model koalisinya kan tidak harus menjadi bagian dari koalisi kekuasaan politik. Jadi menteri atau menjadi pembantunya Prabowo Subianto untuk 5 tahun yang akan datang. Di penggalan pernyataan dari Presiden PKS kan mengatakan bahwa presidennya sudah Prabowo dari Gerindra, maka biarkan PKS kemudian mengusung Anies untuk menang di Jakarta. Ini kan sebenarnya ingin berbagi jatah politik. Sudahlah Pilpresnya itu menang Gerindra, untuk Jakarta ini karena jagoan dari PKS, usung Anies sama Gerindra dan PKS, ya maka diberikanlah kemudahan untuk memenangkan pertarungan itu di Jakarta. Karena sebenarnya elit-elit politik kita di negara ini saling mengakomodasi satu sama yang lain. Ada kecenderungan di 2024 ini bagian dari rekonsiliasi politik supaya pilkada-pilkada itu jagoan-jagoan yang diusung ini tergantung kesepakatan elit. Misalnya PKS juga akan menyatakan dukungan politik misalnya dalam tanda kutip kepada Prabowo, tapi tidak harus menjadi bagian dari kekuasaan. Cukup misalnya jagoan PKS di Jakarta dan di tempat yang lain itu juga didukung oleh Gerindra. Sehingga coupling-coupling politik yang menjadi basis kekuasaan masing-masing partai itu bisa kondusif, bisa dirawat sehingga kekuasaan politik nasional tetap terawat, oposisi mensupport dari luar, dan pada saat yang bersamaan kubu yang kalah politik dalam hal ini misalnya PKS di berbagai tempat pilkadanya juga disupport oleh Gerindra. Jadi ini tantangan terbuka, jangan sampai istilah politik merangkul hanya sebatas omongan, tapi di berbagai tempat saling bersaing satu sama yang lain. Kan itu yang sebenarnya kalau kita menangkapnya dari jauh, Tisa. Oke, baik, sekarang coba kita konfirmasi ke Pak Iqbal, ke Bang Iqbal. Jadi sebenarnya walaupun nggak mau bergabung secara kekuasaan di level pemerintah pusat, ya kita saling rangkul lah. Dukunglah PKS dalam pilkada. Apakah itu salah satunya poinnya seperti yang disampaikan Mas Adi tadi? Ya, saya kira memang dalam konteks pilkada memang sedikit berbeda. Karena memang pilkada kita memilih kepala desa,
yang kepentingan juga adalah kepentingan daerah. Dan tidak semua calon yang maju juga adalah kader partai, ada profesional, ada akademisi, ada pengusaha. Jadi saya kira dalam konteks pilkada, hampir dipastikan kami berkoalisi dengan semua partai di berbagai tempat. Jadi tidak ada kapling-kaplingan, tidak ada semacam kesepakatan khusus. Tetapi di mana ada kebutuhan, di mana ada kesamaan dan kecocokan, di situ kami berjalan. Seperti saya maju di Kota Padang, maka wakil saya dari Demokrat yang memang berada di Kim. Ya nggak apa-apa, karena kami memang memiliki kecocokan. Demikian juga di Banten, PKS bersama Gerindra, di Lebak bersama PSI. Ya ini memang sesuatu yang memang nggak bisa kita hindari. Tapi lagi-lagi saat ini untuk komunikasi, ya semuanya masih kami kaji, semuanya masih kami dalami. Apakah PKS berada di luar atau di dalam? Jelas selama 2 periode ini kami konsisten sampai masa jabatan berakhir, kami masih berada di luar zona kekuasaan. Baik, Bang Iqbal, ini kita berandai-andai. Kalau misalnya pemerintahan Prabowo Gibran mengajak PKS untuk bergabung, ini seperti apa? Ya saya kira PKS sudah membentuk tim khusus yang akan mengkaji kemungkinan-kemungkinan itu. Saya kira sampai saat ini segala kemungkinan bisa mungkin terjadi. Bisa berada di dalam, bisa berada di luar. Tetapi bagi kami di dalam dan luar itu biasa aja, sama saja. Dan bagi kami yang terpenting adalah bagaimana idealisme kita, ideologi kita juga bisa mendapatkan ruang-ruang untuk disampaikan. Karena setiap partai tentu saja punya visi dan misi. Ini anggaran dasar rumah tangga. Dan tentu saja kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kebijakan partai. Jadi kami saat ini terus mengamati, terus mengkaji, dan kami ingin menuntaskan dahulu masa 2 periode Pak Jokowi ini, dan kami sudah membuktikan bahwa sampai saat ini kami tetap konsisten berada di luar. Oke, konsisten tetap berada di luar. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita juga semua tadi tampaknya ini belum begitu terjawab secara gamblang. Apakah PKS juga ingin mendapatkan dukungan begitu dari mereka yang menang dalam Pilpres kemarin supaya didukung dong PKS-nya dalam Pilpres? Kalau kemarin dalam pertarungan Prabowo melawan Anies, kemudian juga ada Ganjar yang menang Prabowo, sekarang kasih dong Jakarta itu ke PKS, ke calonnya yang diusung PKS yaitu Anies Baswedan. Apakah ke arah sana keinginannya? Tapi nanti dijawab usai jeda berikut, pemirsa. Kami kembali sesaat lagi. Menjawab pertanyaan menggantung tadi, Mas Iqbal, apakah ini memang bentuk ya udah nggak apa-apa kalah kemarin di Pilpres, tapi setidaknya dukung kita juga dong di Pilkada, khususnya Pilkada Jakarta, dukung juga dong Anies Baswedannya. Saya kira itu yang menarik, harusnya dibahas lebih menarik daripada candaan tadi ya, karena memang di balik candaan itu ada maksud juga. Artinya kami saat ini sedang berkomunikasi dengan partai manapun agar pasangan aman ini bisa mengamankan Jakarta, Anies Baswedan dan Sohibul Iman. Karena bagi kami Jakarta ini adalah daerah teritorial kami, daerah basis kami. Yang ini bukan pertama kali saja kami memenangkan pilek di Jakarta. Begitu memang saat ini kita sedang mencoba berkomunikasi dengan Covid agar bisa pasangan Anies Baswedan dan Muhammad Sohibul Iman ini bisa tetap berlayar di Jakarta karena ini adalah basis teritorial PKS. Baik, kita ke Mas Hadi. Mas Hadi, mungkin PKS ini tidak ingin masuk secara langsung ke pemerintahan seperti yang 2 periode ini di pemerintahan Jokowi dibuktikan bahwa berada di luar pemerintahan. Nah, tapi apakah memang PKS ini menargetkan untuk mendapat dukungan dari Kim di Jakarta? Ya, sebenarnya kalau kita bicara tentang model koalisi di Indonesia, rata-rata secara umum kan ada 3 model. Pertama, koalisi menjadi bagian dari kekuasaan politik, baik yang menang ataupun yang kalah dengan jadi menteri. Yang kedua, misalnya juga koalisi di DPR. Kita seringkali melihat partai-partai oposisi dan partai-partai pemerintah itu seringkali bersepakat untuk misalnya alat-alat kelengkapan dewan dan termasuk juga isu-isu strategis. Yang ketiga, karena ini adalah pilkada pertama kali yang dilaksanakan secara serentak dan di tahun bersama dengan pelaksanaan pemilu, ada kecenderungan bahwa model konsolidasi dan koalisi juga bisa terjadi dengan cara misalnya membiarkan basis-basis partai politik tertentu itu dalam tanda kutip ya tidak diganggu kepentingan politiknya. PKS ini kan salah satu basisnya ada di misalnya ada di Jakarta, ada di Depok dan ada di Sumbar. Kalau sebisa mungkin ini bisa dikomunikasikan sebagai bagian dari islah politik antara yang menang dan kalah pemilu, bukan tidak mungkin pilihan ini yang sepertinya sedang ingin dibilang. Oleh karena itu, saya memahami pernyataan dari Presiden PKS, Pak Ahmad Sayhu, itu sebagai salah satu bentuk tawaran politik. Kalau mau melakukan islah politik, rekonsiliasi politik, maka PKS pun juga menyambut dengan tangan terbuka, ahlan wa sahlan. Termasuk misalnya soal bagaimana keinginan PKS memenangkan duet antara Anies dan Sohibul Iman di Jakarta. Secara prinsip,
PKS ingin bertarung di Jakarta, memenangkan, tapi sekali lagi tidak bisa menimbulkan kegaduhan dan keributan dengan partai pemenang Pilpres dalam hal ini adalah Gerindra. Jadi pesan politik ini yang sepertinya ingin ditegaskan oleh Ahmad Sayhu sebagai pimpinan PKS bahwa kalau ingin melakukan rekonsiliasi politik, maka rekonsiliasi politik itu tentu melihat bagaimana kepentingan-kepentingan partai yang lain, terutama partai non pemerintah itu juga bisa diakomodasi kepentingan politiknya. Wajar kalau kemudian pernyataan PKS itu kan disambung gegap gempita. Per hari ini saya tidak terlampau yakin bahwa PKS itu juga ingin masuk menjadi bagian dari kubu Prabowo Subianto. Jikapun ingin menjadi bagian dari koalisi pemerintah, sebenarnya PKS itu nunggu diajak secara resmi, bukan diomongkan di tempat terbuka, disampaikan dalam sebuah pidato resmi, tapi ini kemudian pembicaraan di belakang panggung soal bagaimana kesepakatan-kesepakatan politik itu bisa terjadi. Kan ini yang sepertinya PKS dalam banyak hal tidak terlampau pusing apakah diajak kerjasama ataupun tidak. Tapi jika tawaran itu terjadi, minimal penjajakannya itu sudah mulai dilakukan di pilkada, terutama di pilkada Jakarta. Jadi dalam konteks itulah sepertinya PKS mencoba untuk membangun komunikasi politik, kepentingan yang bisa disinergikan dengan kubu Prabowo, dengan kubu Gerindra, itu bisa dimulai dari pilkada. Bisa di pilkada Jakarta, bisa di pilkada di tempat lain, yang saya kira itu menjadi fondasi di mana partai-partai yang selama ini bisa saling bersaing, di 2024 saling berangkulan, kemudian saling bersekutu, dan titik temu kekuasaan politiknya itu bisa distribusi di berbagai tempat. Ada yang berkoalisi di pilkada, ada yang kepentingannya juga nyaman misalnya di DPR, dan ada juga yang kemudian menjadi bagian dari koalisi pemerintah dengan cara membagi menteri. Saya kira di situ konteksnya, Adit sama Tisa. Nah, baik. Terakhir saya mau coba ke satu Mas Adi ini, yang singkat aja Mas Adi. Ini kan juga tampaknya Ahmad Saiku mengatakan bahwa ya PKS juga diajak dong, karena mungkin ngerasa sebel nih di forum umum yang diajak cuma PKB doang. Kalau menurut Mas Adi, kenapa sih pada saat kemarin itu dalam acara yang terbuka seperti itu Gerindra hanya mengajak PKB aja? Ya kan sebenarnya kalau kita melihat dua model variasi dalam koalisi, per hari ini koalisi dari Prabowo Subianto itu yang beririsekan dari kalangan Islam itu hanya Partai Amanat Nasional, tapi kan ceruk pemilih Partai Amanat Nasional ini adalah Islam kelas menengah dan perkotaan, dan bahkan diasosiasikan dengan representasi politik dari Muhammadiyah. Yang belum terwakili dari kubu Prabowo itu adalah PKB, NU tradisional, dan kemudian dari kalangan-kalangan Islam tradisionalis. Jadi wajar kalau kemudian publik melihat ini untuk melengkapi kekuasaan politik dari dukungan Partai Islam, maka Prabowo hanya butuh PKB, bukan yang lain. PKS dengan PAN ini irisan pemilihnya hampir sama, Muslim, perkotaan, dan kelas menengah ke atas, baik dari segi pendidikan ataupun secara ekonomi. Cuman kalau itu yang dilakukan misalnya oleh kawan-kawan Gerindra, pasti dibaca ini hanya sebatas rekonsiliasi setengah hati. Kalau mau rekonsiliasi, PKS ajak, Nasdem ajak, PDIP pun ajak. Sehingga kelompok-kelompok oposisi di pemerintahan dan di parlemen ini tidak ada, dan kepentingan politik pemerintah ke depan Prabowo dan Gibran bisa dipastikan, hakul yakin semuanya akan berjalan mulus. Baik, kita ke Bang Iqbal. Bang Iqbal, apakah sudah ada ajakan dari Partai Koalisi Indonesia Maju untuk berkoalisi dengan PKS di Pilkada Jakarta? Ya saya kira mungkin secara informal ya mungkin pasti ada ya, ngobrol komunikasi ya. Tapi sampai saat ini PKS belum memutuskan untuk apakah di dalam atau di luar. Bagi kami sedang fokus untuk memenangkan pemilihan kepala daerah, baik pilgub maupun di kota dan kabupaten. Tapi bagi kami saat ini memang kita akui bahwa untuk pemilu kada, kita tidak bisa hanya memblok hanya kubu Anies ataupun kubu Prabowo saja. Tapi kami mencari kesamaan-kesamaan, kecocokan. Karena setiap partai tentu saja ingin nomor satu, ingin menang. Itu memang saya kira publik menunggu saja sampai saat ini. Tim PKS yang dibentuk oleh Maju Suro sedang bekerja, dan nanti mungkin akan diputuskan ketika berakhirnya masa jabatan Pak Jokowi dan ketika pelantikan presiden baru. Baik, terima kasih Mas Iqbal, terima kasih juga Mas Adi Prayitno sudah berbincang bersama kami. Selamat petang semuanya.